Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dengan Smart Solusi di channel yang sangat inspiratif sebagai wadah solusi Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kami juga sangat berbahagia bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara, dan tentu doa kami mengiringi Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu. Dan mohon doanya juga mudah-mudahan kami selalu bisa memberikan inspirasi dari terbaru atau solusi-solusi untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, juga saudara-saudara sekalian, baik, di kesempatan kali ini kita sedikit akan mencoba melanjutkan di tema yang sebelumnya ya, terkait perihal budidaya alpukat. Ya, ini sangat menarik sekali karena alpukat ini jenis tanaman yang bila diusahakan itu akan sangat memberikan hasil yang cukup bagus dibanding dengan komoditi yang lain. Kalau yang sekarang baru tren itu sawit maupun karet maupun produk komoditi lainnya ya, terutama mungkin yang di daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, itu biasanya banyak sentra-sentra sawit di sana. Bagaimana untuk budidaya alpukat? Apakah juga cocok di daerah Anda? Nah, ini nanti kita coba kupas ya. Baik, dengan budidaya alpukat ini sebetulnya begini. Tanaman alpukat ini tanaman yang dikotil ya, artinya akar tunggang, kemudian dia juga tanaman ini juga bisa tumbuh di kondisi tanah-tanah yang umumnya tanaman itu bisa tumbuh, dan umur dari alpukat ini cukup panjang dibanding kalau Bapak Ibu Saudara sekalian itu menanam itu yang jenis karet maupun jenis sawit gitu. Kalau sawit biasanya Bapak Ibu Saudara itu membudidayakan itu umurnya cuma maksimal 30 tahun gitu kan. Lagian posisi untuk memetik, memanen, mengambil buah itu juga kesulitan karena tingginya otomatis makin tinggi begitu. Kemudian juga apabila Bapak Ibu itu membudidayakan jenis karet gitu, nah biasanya kan untuk karet itu dilakukan penyadapan ya, artinya penggoresan di batang tanaman, otomatis ini juga akan mempengaruhi umur maupun kondisi tanaman tersebut. Tinggal proses cara ini apa penggoresan maupun penyadapan di getah karet tersebut. Nah, ini yang berbeda di tanaman alpukat. Tanaman alpukat ini tanaman yang kondisi kalau kita lihat itu alami, artinya Bapak Ibu menanam seperti tanaman yang lainnya, tetapi cara petiknya itu alami, artinya dengan penyerbukan buah, kemudian buah itu besar dan akhirnya bisa dipanen gitu. Jadi alami tanpa melakukan perusahaan di tanaman tersebut, artinya tanaman tetap tumbuh berkembang sesuai dengan budidaya Bapak Ibu sekalian. Kalau itu tanaman yang bisa janggur besar, otomatis juga tetap seperti itu, tinggal teknik perawatannya gitu. Jadi menurut kami itu budidaya alpukat sangat peluang sekali. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara untuk melakukan bisnis di alpukat maupun budidaya alpukat, karena ini menjadi satu peluang untuk usaha di tempat kita semua ya. Kalau kita hitung satu tadi, tanaman alpukat itu mempunyai umur 50 tahun. Luar biasa kan? Artinya di saat umur 50 tahun itu tanaman berarti kita usahakan dalam satu tempat bisa kita wariskan. Bapak Ibu Saudara, saat kita mengusahakan budidaya alpukat kita harus tahu dulu analisa usahanya, dan kesempatan kali ini kami sangat membantu keberhasilan Bapak Ibu Saudara. Contoh aja yang harus kita tahu adalah berapa modal awal yang kita siapkan sampai dengan BEP.
kemudian kapan BEP-nya, kemudian kapan B per C-nya itu tercapai, juga pangsa pasarnya kemana gitu yang perlu kita pelajari, juga kegagalannya apa saja. Ibaratnya kita mau berjalan bepergian gitu, kita harus menyiapkan biayanya, memikirkan rutenya, kemudian kita juga memikirkan naik apa saat kita berjalan tersebut atau bepergian tersebut. Bapak Ibu Saudara, jadi biaya yang perlu kita keluarkan adalah kurang lebih 1,5 sampai 2 juta itu per pohon untuk sampai dengan investasi yang kita lihat di layar ya. Jadi di sini kita hitungkan proyeksi untuk pendapatan untuk tahun ke-1, kedua, ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun ke-6. Yang kita hitung adalah penjualan dari hasil buah. Kemudian di tahun pertama, kedua itu tentu kita belum menghasilkan, dan ini tahun ketiga ini sudah mulai berproduksi, itu menghasilkan 47 juta. Itu dengan hasil 10 kilo dikalikan dengan 20, harga 20.000, itu analisanya. Kemudian di tahun keempat, di tahun kelima itu juga sudah menghasilkan, kemudian di tahun ke-6 itu 714 juta. Akumulasi dari pendapatan tahun pertama kedua belum menghasilkan. Nah, tahun ketiga itu kita tadi sudah menghasilkan 47 juta. Kemudian tahun keempat itu sudah menghasilkan, dan tahun kelima demikian juga. Tahun ke-6 itu akumulasi 1 miliar ya, setengah. Proyeksi pengeluaran tadi kalau kita hitung itu dari biaya pokok, insektisida, kemudian fungisida, peralatan, itu dapat kita hitungkan di tahun pertama, kedua, ketiga ini, tahun keempat itu, kemudian tahun kelima itu ada 25 juta estimasi pengeluaran, kemudian tahun ke-6 itu pengeluaran 28 juta. Setup dan perawatan kebun itu juga kita coba hitungkan, itu keperluan itu 57 juta, di tahun kedua itu 34 juta, tahun ketiga, keempat itu juga sesuai dengan pengeluaran yang kita catatkan. Tahun ke-6 itu menurun untuk pengeluarannya sekitar 11 juta. Jadi akumulasi jumlahnya bisa kita hitung poin 1 sama poin 2 itu di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tahun kelima, tahun ke-6 itu coba kita hitungkan biaya akumulasinya, dan akumulasi biaya tersebut bisa kita catat di tahun pertama, kedua, dan ketiga memang ada peningkatan akumulasi ya, tapi secara biaya ini masih cukup mengcover dari kebutuhan yang ada tersebut, yaitu total 402 juta. Dari total yang ada ini tentu banyak yang bisa kita petik nilai manfaat analisa usaha budidaya alpukat. Kalau kita gabrikan, kapan sih sebetulnya break even point untuk budidaya alpukat yang kita kelola tersebut? Ini dari biaya-biaya yang kita keluarkan, kemudian di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ke-6 itu sebagai parameter, kemudian pengeluaran biaya sebagai parameter, itu kita catat akumulasi pengeluaran yang kita tampilkan tadi. Memang grafiknya terus menaik di angka 400 juta, kemudian akumulasi pendapatan itu juga akan menaik seiring dengan produksi buah yang kita peroleh gitu. Dan kita capai tadi di tahun ke-6 1,4. Di sisi lain juga benefit itu juga akan seiring akan naik, artinya benefit itu dari biaya yang kita peroleh dikurangi dengan pengeluaran. Di tahun ketiga itu sudah mulai menapak menghasilkan ada benefit, kemudian sampai dengan tahun ke-6. Ini kita gambarkan sampai tahun ke-6. Jadi dari irisan biaya dan penghasilan tersebut kita peroleh bahwa BEP itu akan terjadi di tahun kelima ya, tahun kelima.
BIP akan kita dapat di tahun kelima dengan budidaya alpukat tersebut. Jadi ini sangat menguntungkan dan proyeksi sangat bagus sekali. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, untuk terus kita bersemangat mencari alternatif bidang usaha, karena biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang kita peroleh itu masih sangat untung, dan benefitnya sangat terus menaik di mulai tahun ketiga dan seterusnya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share di materi kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebahagiaan kami adalah kebahagiaan Bapak, kebahagiaan Bapak adalah kebahagiaan kami. Sampai berjumpa kembali di tema berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Semoga kita semua dalam kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan selalu. Bye bye.